Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Samosir, nomor induk mahasiswa 0561533808. Di sini saya akan menjawab tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Untuk soal yang pertama, perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Untuk proses adopsi inovasi pertanian, merajuk pada tahapan individu atau kelompok seperti petani dalam menerima, mempertimbangkan, dan mengimplementasikan inovasi baru ke dalam praktik mereka. Ini adalah proses fisiologi dan sosial dari sisi penerima inovasi. Sementara itu, proses difusi inovasi pertanian adalah penyebaran inovasi dari sumber inovasi seperti penelitian atau penyuluh ke penerima melalui saluran komunikasi dalam waktu tertentu, melibatkan penyebaran skala luas di masyarakat. Contoh adopsi, seorang petani mengalami ketahapan kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan akhirnya adopsi pupuk organik baru setelah melihat manfaatnya di lahan sendiri. Contoh difusi, inovasi varietas jagung tahan hama menyebar dari pusat penelitian ke ribuan petani melalui penyuluh lapangan, media massa, dan jaringan petani, mencapai adopsi massal dalam beberapa tahun. Untuk soal nomor 2, upaya penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi. Penyuluh dapat mempercepat difusi inovasi dengan bertindak sebagai penghubung antara sumber inovasi dan petani, memfasilitasi akses informasi, dan membangun kepercayaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu demonstrasi lapangan, menunjukkan inovasi secara langsung, misalnya uji coba varietas tanaman baru, agar petani melihat bukti empiris dan mengurangi resiko. Untuk yang kedua, pelatihan dan workshop, mengadakan sesi interaktif untuk membekali petani dengan pengetahuan teknik seperti teknik irigasi hemat air. Untuk yang ketiga, kampanye komunikasi, menggunakan media sosial, brosur, atau radio untuk menyebarkan informasi inovasi ke kelompok petani yang lebih luas. Untuk yang keempat, jaringan kolaborasi, mendorong pembentukan kelompok tani untuk bagi pengalaman sehingga inovasi menyebar melalui peer-to-peer. Untuk yang kelima, monitoring dan evaluasi, melacak adopsi inovasi dan memberikan umpan balik untuk penyesuaian, memastikan inovasi sesuai dengan konteks lokal. Upaya ini membantu mengatasi hambatan seperti ketidaktahuan atau skeptisisme sehingga difusi berjalan lebih cepat dan efektif. Soal nomor 3, penyuluhan partisipatif, alasan, karakteristik, dan penjelasan. Penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena melibatkan partisipasi aktif petani sebagai subjek utama dalam proses penyuluhan, bukan hanya sebagai penerima pasif. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara penyuluh dan petani untuk mengidentifikasikan masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikan inovasi bersama-sama, sehingga lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Karakteristik utamanya, yang pertama, bottom-up approach, masalah dan solusi berasal dari petani, bukan dari atas atau penyuluh ataupun pemerintah, memungkinkan inovasi yang relevan dengan konteks sosial ekonomi petani. Yang kedua, kolaboratif dan inklusif, melibatkan semua pihak terkait seperti petani, keluarga, dan komunitas dalam diskusi kelompok seperti rapat kelompok tani untuk membangun konsensus. Yang ketiga, fokus pada pembelajaran bersama, penyuluh bertindak sebagai fasilitator, bukan ahli tunggal, mendorong petani berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga meningkatkan kemandirian. Yang keempat, adaptif dan fleksibel. Metode disesuaikan dengan situasi lokal seperti menggunakan alat sederhana atau bahasa daerah untuk mengatasi hambatan budaya atau akses. Yang kelima, berorientasi jangka panjang, menekankan pembangunan kapasitas berkelanjutan, bukan hanya transfer teknologi, sehingga petani dapat berinovasi sendiri di masa depan. Pendekatan ini efektif karena mengurangi resistensi terhadap perubahan, meningkatkan kepemilikan inovasi, dan mempromosikan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Soal nomor 4, perbandingan karakteristik sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan pendekatan partisipatif. Berikut adalah perbandingan berdasarkan aspek tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh.
Untuk aspek sistem latihan dan kunjungan laku, tujuannya meningkatkan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi standar dari ahli ke petani secara efisien dan terstruktur. Sasarannya, petani individu atau kelompok kecil yang dipilih berdasarkan kriteria, teknis, dan fokus pada adopsi inovasi spesifik. Untuk organisasi terstruktur secara hierarkis dengan jadwal kunjungan rutin dan program latihan terjadwal oleh penyuluh pusat. Metodenya metode top down seperti demonstrasi, latihan formal, dan kunjungan terjadwal untuk transfer pengetahuan langsung. Peran penyuluhan sebagai ahli yang memberikan instruksi, mengawasi dan mengevaluasi adopsi inovasi. Sedangkan dalam aspek pendekatan partisipatif, tujuannya mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan dengan melibatkan petani dalam pembangunan solusi lokal dan pemberdayaan. Untuk sasaran, seluruh komunitas petani termasuk keluarga dan pemangku kepentingan lain untuk membangun kapasitas kolektif. Untuk organisasi, fleksibel dan diorganisir berdasarkan kebutuhan kelompok tanpa jadwal kaku. Untuk metode interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pengalaman untuk kolaborasi. Peran penyuluhan sebagai fasilitator yang memadu proses, mendengarkan dan mendorong partisipasi aktif petani. Secara keseluruhan, laku lebih efisien untuk skala besar dan transfer teknologi cepat, tetapi kurang adiktif terhadap variasi lokal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.